Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swendri dari Program Studi Informasi UIN Sumatera Utara Medan. Baik, adik-adik sekalian, pada video kali ini merupakan praktikum ke-7 kita ya. Pada mata kuliah program berbasis web lanjutan tahun 2022. Oke, untuk materi pertemuan 7 seperti diktat yang sudah saya bagikan via learning, materi kita adalah tentang komposer ya. Untuk aplikasi Composer tersendiri sudah tersedia di website resminya. Silakan menuju composer.org ya. composer.org. Kemudian silakan di-download. Kalau latest versionnya di sini 237 saat video ini saya buat. Klik download, kemudian download and run Composer Setup exe di sini. Untuk sistem operasi Windows. Untuk sistem operasi lain silahkan disesuaikan ya. Kayaknya seperti Linux dan Mac itu mempunyai cara install yang berbeda, apalagi di Mac ya. Saya pernah coba instalasinya cukup beberapa langkah gitu. Kalau Windows kan tinggal klik jadi ya. Nah, itulah kemudahan dari Windows ya. Oke, kemudian saya anggap sudah diinstal dengan sukses, dan untuk kita ketahui bersama itu Composer wajib diinstal dulu PHP-nya gitu. Nah, dalam ini kita menggunakan SAM ya, berarti PHP sudah ada di dalam SAM-nya. Jadi nanti akan diminta kemana folder PHP-nya gitu. Jadi kalau folder PHP-nya ya silakan diarahkan ke SAM PHP di sini. Nanti dia minta PHP exe-nya di mana gitu ini PHP exe. Jadi letaknya ada di SAM PHP ya. Pada saat instalasi diminta itu, dan proses instalasinya ada di diktat yang sudah saya bagikan. Oke, kita coba lihat menggunakan perintah composer. Composer, tulis saja composer melalui command prompt. Enter. Di sini kita bisa lihat versi terakhir yang terinstall di komputer masing-masing. Jika adik-adik ingin update via command prompt, misalnya ini sudah diinstal beberapa waktu lalu dan versinya bukan yang sekarang, ini versi terbaru saat video ini saya buat 237. Adik bisa gunakan perintah composer self update. Enter, nanti dia akan mengupdate sendiri ya. Kalau di sini katanya you are already using the last available composer version, katanya yang terakhir. Oke, sekarang kita implementasikan ke kita buat di sini satu buah folder baru, new folder praktikum 7. Praktikum 7 misalnya. Saya masuk ke dalam praktikum 7 terlebih dulu, jadi praktikum 7. Oke, sesuai dengan diktat, di sini kita akan mulai dari inisialisasi. Init, composer, init ya. Oke. Welcome katanya to the composer config generator. Oke, kita akan dipandu katanya untuk membuat composer.json. Nanti ada file baru namanya composer.json yang akan dihasilkan. Oke, package name-nya di sini ya, kalau sesuai dengan ini sistem operasi ini, alamatnya di sini Kiki praktikum 7. Kiki itu user dari komputer saya. Kita bisa buat misalnya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya nanti ini berhubungan dengan materi repository di pertemuan 9 ya. Misalnya saya buat di sini nama saya Swendri, misalnya Sumut praktikum atau Swendri Winsu yang sudah ada ya. Mungkin ada yang sudah mengikuti ke materi setelah ini. Nanti ada ini nama akun GitHub saya, Swendri Winsu praktikum 7 misalnya. Namanya itu akan saya buat package name-nya ya kan. Oke, deskripsinya boleh diisikan dan sah-sah saja tidak diisi. Kalau misalnya mau mengisi praktikum 7 mata kuliah
pemrograman berbasis web lanjutan tahun 2022 misalnya. Oke, authornya misalnya kalau mau dibuatkan jelas, kita mau dibuatkan misalnya Henry misalnya ya kan. Minimum stability kita skip aja dengan enter. Selanjutnya package type. Ini project ini untuk apa gitu. Saya buat aja untuk project misalnya. Project. License-nya ya itu banyak sih license yang bisa kita dapatkan di internet. Kalau seandainya tidak ada, kita enter aja. Skip. Kemudian define your dependency. Kalau seandainya ada dependency yang harus dimasukkan, silakan dimasukkan misalnya PHP versi berapa gitu ya kan. Bisa dimasukkan versi berapa PHP-nya. Atau kalau tidak ada yang perlu diikutsertakan, kita enter aja dulu. Nanti ini bisa kita edit ya, dan bisa kita tambahkan ulang ya. Kemudian search for a package-nya di enter saja. Kemudian require dev itu sangat pengembangan sistem ini ada nggak dependensi yang diperlukan, ada nggak paket-paket yang perlu diinstal gitu kan ya. Ini saya anggap kita enter saja. Kemudian add PSR4 autoload. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya itu wajib kita masukkan. PSR4 autoload itu fungsinya jadi nanti ada folder di mana di situ terdapat banyak kelas. Kemudian nanti kita tidak perlu lagi masukkan kelas-kelas atau memanggil kelas itu satu persatu. Jadi cukup dengan PSR4 ini aja, maka semua kelas yang di dalamnya langsung kita instant saja gitu. Tidak perlu lagi kita panggil-panggil filenya karena memang sudah di autoload misalnya. Kalau di sini dicontohkan src misalnya sebagai autoloadnya. Mungkin kalau kita mau bisa buat misalnya up gitu. Nanti semua di up itu di autoloadkan. Oke. Contohnya di sini katanya. Di sini sudah dibuatkan summary-nya, name, Sendiri Insu Paragraf 7 mata kuliah modul selanjutnya 2, autoload besar 4-nya. Nanti ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan autornya. Kemudian require-nya tidak ada, yes. Nanti ini bisa kita edit setelah misalnya file yang di-generate oleh komposer itu selesai generate, jadi bisa kita edit ya, baik di edit manual ya maupun nanti via command line misalnya. Tapi saya biasanya manual, saya sih edit di dalamnya sudah bisa ya kan. Oke, yes. Oke, katanya sudah require autoload.php ya. Kita coba lihat melalui foldernya. Praktikum 7, di sini ada folder app-nya sekalian dibuat, dan di vendor akan tampak ada folder baru yang dihasilkan dari composer.json ya. Oke, tadi sudah selesai kita generate file dari komposernya, bisa kita lihat melalui composer.json. Di sini ini latihan sebelumnya ya. Saya coba close folder dulu, kemudian saya open folder ke praktikum 7, csum, kemudian htdoc praktikum 7. Kita bisa lihat di sini ada file baru namanya composer.json. Jadi ini bisa kita edit secara manual ya. Secara manual misalnya. Saya di sini bukan inginnya Swendry Insu Praktikum 7 misalnya. Saya ingin di sini, saya biasa menggunakan sini up gitu aja. Misalnya ya. Up gitu saja. Jadi fungsinya nanti untuk autoload ya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menambahkan require baru misalnya di sini, misal ya. Oke, misalnya sebagai contoh kita ingin sistem ini harus menggunakan PHP 8 ke atas misalnya kan. Oke, kita coba via command prompt.
Kita buatkan perintah composer. Misalnya require misalnya require PHP. Kalau gitu aja biasanya dicarinya ya, seharusnya dicarinya ini. Require composer, require using version 8 ke atas for PHP misalnya di sini. Kayak misalnya ini, kalau saya klik sini, nanti dia minta reload ini. Coba ini saya close karena tadi kita sudah. Nah, ini dia PHP 80 ke atas misalnya. Tanda ini tanda harus besar dari 80 gitu kan, atau 80 ke atas ya, besar sama ya. Minimal versionnya adalah 80. Jadi nanti kalau seandainya dibuat 74 dan ke bawahnya tidak bisa. Kemudian misalnya yang akan kita gunakan di materi berikutnya itu ada namanya fill whoop untuk apa? Untuk error ini ya. Mana dia? Whoops ini, whoops. Oh, ini dari Pekigis ya, dari GitHub biar sama nanti. Nah, ini dia. Mana dia? View on GitHub. Nah, ini. Misalnya kita ingin install paket ini, gunakan perintah ini. Composer query fill whoops. Ini saya copy aja. Saya paste di sini. Oh, nggak bisa copy dia. Atau gini, copy paste. Oke. Composer require fill whoops misalnya. Maka dia akan install gitu secara otomatis. Oke, ini saya close nanti biar nampak lagi dia. Oke, udah selesai. Kita klik sini. Nah, ini dia, fill whoops. Nah, dia akan install secara otomatis. Nanti akan diletakkan dalam folder vendor gitu. Nanti vendor ini akan kita include ke dalam sistem yang akan kita bangun. Saya ingin misalnya membuat sistem itu nanti bisa ekspor ke Excel. Excel sudah ada. Misalnya namanya spreadsheet PHP. Ini dia spreadsheet, langsung dari GitHub aja ya, GitHub. Kita nggak ngedit lah. Mana di sini GitHub? Oh, ini dia GitHub-nya. GitHub. Nah, ini dia alamat spreadsheet-nya. Kalau dari akunnya ini dia spreadsheet. Sudah ada di sini cara installnya. Nah, ini dia. Ini bisa copy seharusnya ini. Coba saya paste di sini. Paste. Oh, ya bisa ya. Oke. Kemudian saya enter. Dia akan meload semua dependensi yang dia butuhkan. Di sini katanya require ext.gd. Oh, di PHP-nya. Ini di PHP-nya ya. Ya, kalau ada ingin lihat caranya, ini saya coba untuk edit juga. Di sini kita butuh katanya di PHP-nya itu ext.gd. Letaknya ada di php.ini ini ya. php.ini kita coba ini apa editornya ini? Atau dari sini aja ya. Saya search ext.gd. Biasanya belum aktif itu. Oh, nggak ada gd. Nah, ini dia. Oke, dia extensionnya bukan ext.gd ya. Oke, ini saya hidupkan atau di apa namanya istilahnya itu uncomment gitu ya kan. Ini saya hilangkan semikolonnya, titik komanya, kemudian saya save. Oke, jadi memang ada juga pengaturan-pengaturan yang kita perlukan untuk di tab itu sendiri ya kan, atau di PHP-nya atau di komponen lainnya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ini saya coba install lagi. Kemudian misalnya dia akan memeriksa apakah dia sudah bisa atau saya perlu restart Apache-nya dan nggak perlu ya. Kalau tidak perlu berarti bisa langsung diterima dan diinstal spreadsheet-nya Excel. Jadi nanti kalau seandainya kita ingin membuat aplikasi yang bisa ekspor Excel, kita bisa gunakan salah satunya PHP Office.
atau ya PHP spreadsheet ini ya. Oke, adik-adik sekalian, itu tadi cara instalasi PHP Office ataupun PHP spreadsheet di sini ya. Jadi kalau seandainya ingin memasang atau menginstal paket-paket yang lainnya, tinggal di biasanya di GitHub itu banyak di GitHub. Kemudian lihat apa namanya situsnya atau repositorinya, biasanya sudah disediakan misalnya cara instalasi bisa seperti ini ya. Composer Choir Whoops atau tadi PHP spreadsheet misalnya, itu sudah disediakan, kita tinggal pasang saja. Kemudian nanti kalau seandainya ada terjadi perubahan atau rilis versi baru, kita tinggal gunakan perintah Composer update gitu saja, Composer update. Maka nanti dependensi yang sudah dipasang di sistem kita akan di update secara otomatis. Nah, itu enaknya ya kan. Jadi kita tidak perlu. Kalau dependensinya banyak misalnya sini bejibun gitu kan. Kalau seandainya kita update satu-satu gitu ya kan, tentu sangat repot gitu. Tapi dengan bantuan Composer, kita tinggal update, maka semua dependensi yang telah kita pasang akan di update secara otomatis. Itu hebatnya Composer, asik ya kan. Baik dari sekalian, itu mungkin untuk video praktikum ke-7. Bagaimana cara pasangnya ke aplikasi kita? Sederhana sekali. Tinggal dimasukkan saja ke aplikasi atau dikembangkan dari sini misalnya. Dia akan memanggil secara otomatis karena kita sudah masukkan tadi yang autoload-nya. Oh, ini tadi sudah kita rubah ya. Misalnya di sini app gitu kan. App gitu. Kita tinggal require saja, misalnya di sini autoload-nya, maka semua yang ada di dalam app ini akan dipanggil secara otomatis gitu. Jadi misalnya kita buat indeksnya di sini, index.php misalnya di sini. Kemudian tinggal kita require saja autoload-nya misalnya. Autoload-nya berarti ini ada di sini ya kan. Require misalnya require once, bisa juga require once misalnya, vendor, kemudian autoload. Oke, itu saja untuk memanggil autoload-nya. Nanti komposernya akan akan dijalankan secara otomatis gitu. Ini autoload-nya. Jadi nanti kalau seandainya ada kelas di dalam app, misalnya di sini ada kelas mahasiswa di PHP, misalnya di sini ya. Saya buat di sini kelas PHP ya, PHP. Nama kelasnya kelas mahasiswa, kelas mahasiswa. Oke, kemudian kita punya di sini konstruktor misalnya, konstruktor. Oh, mana konstruktornya? On gitu aja misalnya. Oh, public konstruktor misalnya di sini. Saya buatkan di sini echo saya kelas mahasiswa misalnya gini ya. Oke, jadi saat di indeks saya tidak perlu panggil lagi mahasiswa ini. Tidak perlu lagi di include gitu kan. Jadi bisa saya buat misalnya langsung gini saja. Misalnya MHSW sama dengan new app. Misalnya itu kan kita perlu di sini autoload app ya kan. App. Kemudian mahasiswa. Oke, mahasiswa semuanya app mahasiswa. Define app mahasiswa. Di sini ada mahasiswa. Berarti kita butuh namespace app. Oke.
Udah hilang. Oke, jadi kalau seandainya ini kita jalankan di sini localhost. Kalau misalnya error, coba di Composer update lagi. Composer update, mana tahu tadi udah banyak kita coba-coba ya kan. Update, kemudian maka folder app itu tidak perlu, semua file yang ada di app itu tidak perlu lagi kita include ya. Cukup panggil require vendor autoload. Nanti ada autoload PS4-nya di sini, semua folder yang ada di dalam mahasiswa akan dipanggil secara otomatis. Kita coba satu lagi, misalnya mahasiswa, satu lagi dosen di PHP. Ini saya copy saja, misalnya dosen, ya saya kelas dosen gitu saja ya. Di sini di indeks ini karena dia construct, saya boleh gini aja ya. Nah, gitu. New, kita instant dosen. Ini saya buatlah apanya, caranya sedikit ya, buat enter misalnya, echo PR gitu. Biar nanti nampak ya, new mahasiswa, new dosen. Jadi di sini nggak ada saya require file dosennya, tapi sudah bisa diinstal, bisa dipanggil secara otomatis ya. Saya kelas mahasiswa, saya kelas dosen. Oke. Kemudian bagaimana memasukkan misalnya salah satu yang kita install tadi, misalnya di sini build whoops misalnya, ya kita lihat di apanya di repository-nya atau di website-nya, bagaimana cara menggunakannya. Register depreciation, katanya ini saja di copy katanya. Saya coba copy ke sini di index ya, bagian index. Saya coba panggilnya di sini. Saya nggak memanggil file whoops-nya, tapi langsung saja karena memang dia sudah otomatis ya. Kemudian katanya di sini kalau sudah seperti ini nanti akan langsung di eksekusi katanya. Oh iya, betul nggak nih kalau eksekusi ya? Saya coba salahkan yang ini ya misalnya. Saya coba salahkan. Kalau saya salahkan seperti ini, dia tahu nggak itu ya? Kalau seandainya itu salah ya. Jangan-jangan buat jalan. Nah ini ya. Ini jalan. Close ini kasih tahunya seperti ini. Whoops tadi itu untuk mempercantik error ya. Sama kalau katanya di sini jargonnya, ada jargonnya nih kayaknya. Nah ini PHP error cool kids katanya di sini. PHP error cool kids. Nah, ya gitu ya. Biar lebih cool sedikit. Nah, maka dibuat package yang istilahnya mempermudah para programmer melihat errornya di mana gitu. Jadi kalau di sini dikasih tahunya tadi di line 7. Dan ini praktikum mahasiswa line 7 itu salah katanya. Di mahasiswa line 7 ya, karena ini dihitungnya metodenya ini ya. Saya buat di sini. Saya perbaiki, kemudian saya refresh ini. Maka akan munculkan hasil yang semestinya. Oke, adik-adik sekalian, mungkin untuk pertemuan ke-7 tentang komposer itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak terlalu sulit untuk komposer ini. Bahkan nanti di materi selanjutnya dia tetap digunakan, tapi seolah-olah tidak lagi dilihat ya kan. Artinya komposer digunakan hanya saat mengatur dependensinya saja untuk update dan memasang package-package baru yang dibutuhkan mungkin. Oke, terima kasih untuk video praktikum ke-7 ini. Sampai jumpa di praktikum ke berapa lagi ya? Setelah UTS ya. Kita jumpa lagi di praktikum selanjutnya di sekitar praktikum ke-9 atau 10 ya.
Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.